Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku akan coba mereview salah satu produk reksadana, yaitu produk Sukor Invest Bond Fund. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sebelum aku bahas secara lebih detail, aku akan kasih dulu gambaran dasar dari si produk Sukor Invest Bond Fund ini. Jadi produk Sukor Invest Bond Fund ini termasuk ke dalam jenis reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana ini mengalokasikan mayoritas dana investasinya ke dalam instrumen investasi obligasi. Nah, reksadana ini dikelola oleh manajer investasi Sukor Invest, di mana bank kustodian yang dipergunakan adalah Bank HSBC Indonesia. Harga atau NAB per 30 Desember 2020 adalah sebesar 1.503,37 per unit, di mana total dana kelolaannya saat ini adalah sebesar 870,92 miliar rupiah. Untuk bisa membeli Sukor Invest Bond Fund, minimal dana investasinya adalah sebesar Rp100.000. Kemudian ada biaya yang terkait dengan reksadana ini. Yang pertama adalah ada biaya pembelian dan penjualan sebesar 1,5%. Kemudian ada biaya pengalihan sebesar 0,5%. Lalu biaya manajer investasinya itu maksimal sebesar 1,25%. Dan juga ada biaya kustodian dengan maksimal 0,5%. Nah, sekarang aku mau coba bahas alokasi aset dari Sukor Invest Bond Fund ini ya. Jadi, karena dia termasuk ke dalam reksadana pendapatan tetap, maka minimal 80% dari dana kelola investasinya itu harus diinvestasikan di obligasi. Nah, kalau di sini kita lihat alokasinya adalah sebagai berikut. 95,05% itu diinvestasikan ke dalam obligasi pemerintah dan juga BUMN infrastruktur. 2,74%-nya itu ada di obligasi korporasi dan 2,21% sisanya itu ada di setara kas dan instrumen pasar uang. Kemudian kita bisa lihat juga nih, apa aja nih instrumen obligasi terbesar yang dimiliki oleh si Sukor Invest Bond Fund ini. Untuk saat ini ada 5 obligasi pemerintah yang menjadi alokasi efek terbesar dari Sukor Invest Bond Fund ini. Kelima obligasi pemerintah tersebut adalah seri FR0053, FR0070, FR0077, FR0081, dan juga FR0087. Di bagian berikutnya, aku akan coba memperlihatkan bagaimana performa dari Sukor Invest Bond Fund ini. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Performanya ini aku ambil dari Fund Fact Sheet yang ada di tanggal 30 Desember 2020 ya. Aku ambil dari Fund Fact Sheet ini supaya ketika kamu nonton video ini, kamu bisa langsung trace back kapan aku menjelaskan si performanya. Jadi, kalau kita lihat, selama 1 bulan performanya itu dia sudah positif 2,24%. Kemudian dalam 3 bulan dia positifnya sudah sampai 9,05%. Di 6 bulan itu 14,24%. Dan dalam 1 tahun itu 16,94%. Nah, berhubung reksadana Sukor Invest Bond Fund ini baru ada sekitar 4 tahun, kita masih belum bisa lihat nih performa tahunnya. Yang bisa kita lihat adalah performa 3 tahunnya, yaitu sebesar 26,96%. Sedangkan selama masa peluncurannya itu, Sukor Invest Bond Fund ini sudah meningkat sebesar 50,34% dalam 4 tahun. Jadi kalau misalkan di rata-rata keuntungannya itu sekitar 12,58% per tahunnya. Jadi menurut aku ini performanya lumayan bagus untuk reksadana pendapatan tetap. Tapi nanti aku akan bahas lebih detailnya di bagian selanjutnya dari video ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kinerja bulanannya sendiri sejak diluncurkan,
ada beberapa kali Sukor Invest Bond Fund ini mengalami penurunan. Tapi penurunan yang paling tajam itu terjadi di bulan Februari 2020. Di mana memang di sekitar bulan Februari sampai Maret 2020 itu terjadi penarikan dana yang cukup besar, terutama dari investor asing, akibat dari adanya pandemi pada saat itu. Jadi di awal pandemi memang pasar obligasi secara keseluruhan itu memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, di bagian selanjutnya aku akan coba bahas dan juga review reksadana Sukor Invest Bond Fund ini, apakah kira-kira menurut aku produknya cukup bagus dan mungkin layak nggak dipertimbangkan untuk sebagai instrumen investasi yang kita pilih. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama yang mau aku bahas adalah dari sisi besaran AUM-nya sendiri atau dana kelolanya. Dengan besaran dana kelola atau AUM sebesar 800 miliar, maka Sukor Invest Bond Fund ini udah termasuk ke dalam salah satu reksadana pendapatan tetap yang lumayan besar nih dana kelolanya. Dimana kalau misalkan kita bandingkan dengan reksadana pendapatan tetap lain yang diperjualbelikan di marketplace, kita bisa lihat nih, Sukor Invest Bond Fund ini termasuk ke dalam 10 besar reksadana pendapatan tetap dengan dana kelola yang paling besar. Artinya apa sih kalau misalnya dana kelolanya besar ini? Jadi dengan AUM yang besar ini mengindikasikan bahwa reksadana ini cukup populer di kalangan investor. Jadi secara popularitas ini reksadana Sukor Invest Bond Fund ini cukup bagus. Selanjutnya aku bandingkan si performa Sukor Invest Bond Fund ini dengan benchmarknya ya, yang ada di Fund Fact Sheet per tanggal 30 Desember tadi. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dengan performanya sejak peluncuran memang terlihat Sukor Invest Bond Fund ini memiliki performa yang sedikit di bawah benchmarknya, yaitu Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index. Dimana kalau misalkan sejak peluncuran itu performa dari si Sukor Invest Bond Fund itu berada di positif 50,34%, sedangkan benchmarknya itu ada di 50,54%. Tapi menurut aku penurunan ini akibat dari efek penurunan yang terjadi di pasar obligasi di awal-awal tahun 2020, di mana memang pada saat awal 2020 akibat pandemi, pasar obligasi itu secara keseluruhan itu benar-benar tergerus. Sehingga kalau kita bandingkan selama durasi sejak peluncuran, memang terlihat Sukor Invest Bond Fund berada sedikit di bawah dari benchmarknya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lagi dalam jangka waktu yang lebih pendek, yaitu dalam 1 tahun, kita bisa lihat nih dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sampai 1 tahun, performa dari Sukor Invest Bond Fund ini sebetulnya sudah berada di atas dari si benchmarknya itu sendiri. Jadi sebetulnya kalau menurut aku, performanya itu masih cukup bagus, di mana dalam jangka pendek, itu manajer investasinya sudah berhasil meningkatkan performa dari Sukor Invest Bond Fund ini untuk bisa melampaui dari benchmarknya. Akan tetapi memang penurunan di pasar obligasi di awal tahun 2020 itu masih terasa dampaknya, sehingga memang dalam jangka waktu yang agak lebih panjang, performanya itu masih terlihat di bawah dari benchmarknya itu sendiri. Hal terakhir yang aku mau analisa dari Sukor Invest Bond Fund ini adalah kalau misalkan aku bandingkan performanya dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap lainnya, ini bisa kita lihat nih, Sukor Invest Bond Fund itu berada di 5 besar reksadana pendapatan tetap dengan tingkat return yang paling besar gitu ya. Jadi karena tadi Sukor Invest Bond Fund ini nggak bisa aku bandingkan selama 5 tahun karena memang reksadana sendiri belum mencapai usia 5 tahun. Aku bandinginnya dari pendapatan 3 tahunannya. Jadi aku lihat return dari 3 tahunnya. Di sini terlihat memang dengan return 26%, reksadana Sukor Invest Bond Fund ini memiliki return yang berada di 5 besar reksadana pendapatan tetap. Jadi menurut aku worth it banget ya kalau misalkan dari returnnya aja itu juga masuk ke dalam 5 besar reksadana pendapatan tetap yang bisa kamu beli di marketplace. Nah, kalau misalkan aku recap, dari AUM-nya sendiri, Sukor Invest Bond Fund ini cukup populer, jadi lumayan bagus lah dengan total dana kelola sebesar itu.
Kemudian kalau misalkan kita bandingkan dengan benchmarknya, maka aku bisa bilang performa dari Sukor Invest Bond Fund ini sudah lumayan bagus gitu ya, walaupun memang masih ada efek dari penurunan pasar obligasi akibat dari pandemi itu masih kelihatan, tapi sebetulnya menurut aku secara overall tuh masih lumayan bagus kalau dibandingkan dengan benchmark. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan returnnya dengan reksadana pendapatan tetap lainnya, maka Sukor Invest Bond Fund ini juga aku bisa bilang bagus gitu karena dia berada di 5 besar. Jadi dari 3 hal ini menurut aku reksadana Sukor Invest Bond Fund ini udah lumayan bagus dan bisa menjadi opsi aku untuk berinvestasi reksadana. Tapi ada satu hal yang mau aku tekanin di sini, walaupun menurut aku Sukor Invest Bond Fund ini bagus, kamu tetap harus melakukan analisa kamu sendiri ya. Jadi jangan setelah kamu nonton video ini terus kamu langsung beli Sukor Invest Bond Fund sebelum kamu mempelajarinya sendiri. Karena investasi kamu itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Jadi kamu harus tetap menganalisa sebelum kamu membeli produk investasi kamu. Makasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku jelasin di sini bisa membantu kamu dalam menganalisa produk-produk reksadana. Kalau kamu ada pertanyaan lanjutan dari penjelasan aku ini, kamu bisa tanyakan aku di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba bantu menjawab pertanyaan kamu sehingga kamu menjadi bisa lebih paham lagi. Jangan lupa juga klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.